Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yang mana kita masih pada pembahasan haji Nabi SAW, yaitu hajinya Nabi SAW yang disebutkan oleh, atau hadis yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ya berangkat dari Madinah, kemudian setelah sebagian melakukan umrah, kemudian ya bagi yang membawa hewan hadiyu, maka mereka tidak tahallul, tapi tetap memakai pakaian ihram. Adapun yang tidak membawa maka mereka bertahallul atau menjadikan umrah, yaitu mereka melakukan haji tamattu'. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah kita sebutkan bahwasanya pada tanggal 8 Zulhijjah seluruh para sahabat Nabi SAW dan para sahabat, baik yang melakukan tahallul yaitu sudah selesai umrah ataupun yang masih dalam keadaan ihram, maka mereka ketika itu semua menuju Mina pada tanggal 8, yaitu yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah, yaitu hari Tarwiyah. Mereka semua berangkat, Nabi SAW dan para sahabat berangkat menuju Mina, dan mereka ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi SAW ketika itu sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, dan sholat fajar pada tanggal 9 besoknya, itu semua dilakukan di Mina, di mana Nabi SAW melakukan sholat tersebut, zuhur dan asar itu di qasar, ya, tapi tidak dijamak. Kemudian juga isya ya di qasar. Kemudian setelah itu pada tanggal 9 Zulhijjah, setelah salat subuh, maka Nabi SAW menunggu sampai matahari terbit. Kemudian Nabi SAW berangkat ya, menuju Arafah, di mana dari Mina menuju Arafah itu melewati Muzdalifah. Ini kalau kita bisa lihat peta ya. Masjidil Haram, Mina. Dari Mina kemudian Arafah, Muzdalifah dulu baru Arafah. Di mana Mina dan juga Muzdalifah termasuk tanah haram, sedangkan Arafah adalah tanah halal di luar tanah haram. Orang-orang kafir Quraisy mereka memiliki kebiasaan ketika berhaji, mereka juga berhaji, tapi tentunya dengan berbagai macam penyelewengan ataupun
hal-hal yang mereka rubah-rubah. Karena memang ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Di mana mereka orang-orang kafir Quraisy mereka wukufnya itu di Muzdalifah. Sedangkan orang-orang Arab yang lainnya mereka wukufnya di Arafah. Kenapa mereka orang-orang kafir Quraisy wukuf di Muzdalifah? Karena mereka mengatakan kita ini orang penduduk haram, kita ini orang yang tinggal di haram, maka tidak boleh kita keluar dari tanah haram. Ini tanah yang mulia. Maka ketika Nabi SAW berangkat dari Mina melewati Muzdalifah, maka orang-orang kafir, orang-orang Quraisy ketika itu yang sudah masuk Islam beranggapan bahwasanya Nabi SAW akan wukuf di Muzdalifah atau disebut juga Masy'aril Haram. Masy'aril Haram atau Muzdalifah. Tapi ternyata Nabi melewati Masy'aril Haram, melewati Mina, melewati Muzdalifah. Nabi tidak berhenti di situ, cuma lewat saja. Maka kemudian Nabi turun di suatu tempat yang namanya Uranah. Uranah itu sudah keluar dari tanah Arab, atau sekarang disebut Namirah, yaitu di situ ada masjid, Masjid Namirah. Maka Nabi SAW turun di situ, kemudian sudah disediakan oleh para sahabat tenda buat Nabi SAW. Maka ketika matahari tergelincir atau masuk waktu sholat zuhur, maka Nabi SAW berkhutbah. Jadi Nabi SAW berkhutbah di Namirah, sekarang namanya Namirah. Walaupun sebagian kita bisa lihat bahwasanya para ulama mengatakan sebagian dari Masjid Namirah itu besar, luas. Sebagiannya masuk tanah haram, sebagiannya tanah halal. Maka Nabi SAW berkhutbah di Namirah. Apa khutbah Nabi SAW? Dan ini adalah khutbah yang merupakan khutbah yang dibaca oleh Nabi SAW atau disampaikan oleh Nabi SAW di haji wada, haji perpisahan, dan sekaligus haji pertama setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Maka Nabi SAW berkhutbah di Namirah. Baru nanti setelah berkhutbah Nabi SAW pergi menuju Arafah. Kemudian di situ beliau salat zuhur dan asar di jama'. Kemudian wukuf, artinya berdiam diri di Arafah tersebut sampai matahari tenggelam. Apa khutbah Nabi ini? Ini akan kita baca pada malam hari ini, yaitu Nabi SAW berkhutbah di Arafah. Waqala Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un. Wa dima'ul jahiliyati mawdu'atun. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina. Damu ibni Rabi'ah ibn al-Harith. Kana mustardi'an fi Bani Sa'ad faqatalathu Huzail. Wa ribal jahiliyah mawdu'un. Wa awwalu riban adha'u ribana. Riba Abbas ibni Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu'un kulluhu fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi.
kitabullah wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Faqala bi usbu'ihi as-sabbabah yarfa'uha ila as-sama' wa yankutuha ila an-nas. Allahumma ashhad thalathan atau thalatha marrat thumma adzana thumma aqama fa shalla adh-dhuhra thumma aqama fa shalla al-asra wa lam yusalli bainahuma syai'an. Nah, Rasulullah SAW berkhutbah di Namirah, yaitu pada hari Arafah. Pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan ketepatan ketika itu hari Jumat. Makanya Nabi SAW mengatakan di khutbahnya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian haram bagi kalian. Itu haram bagi kalian untuk diambil dan ditumpahkan. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana dimuliakannya hari ini, yaitu sesungguhnya harta kalian dan sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah sesuatu yang haram untuk ditumpahkan atau diambil. Itu sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus dipelihara, sesuatu yang diagungkan. Sebagaimana keagungan hari ini. Itu hari ini apa? Hari Jumat. Kahurmati yaumikum hadza, seperti keagungan hari ini, kemuliaan hari ini yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ya, hari yang paling mulia sepanjang tahun adalah hari Arafah. Dan malam paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Maka hari Arafah hari yang paling mulia. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kemuliaan hari ini, hari Arafah plus hari Jumat. Fi syahrikum hadza, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Zulhijjah. Di mana bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di mana bulan haram ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan Zulhijjah di tengah di antara 3 yang berurutan. Seperti juga kemuliaan bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Fi baladikum hadza, yaitu di negeri kalian ini, yaitu Mekah, adalah negeri yang paling mulia di muka bumi ini. Tanah yang paling suci di muka bumi ini secara mutlak adalah Mekah. Yang paling mulia adalah Mekah. Maka Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita akan kehormatan, kemuliaan harta dan kemuliaan darah seorang muslim. Untuk tidak boleh kita ambil atau kita tumpahkan darah dan harta seorang muslim. Nabi sampai mengatakan darahnya orang muslim, hartanya itu mulia sebagaimana hari ini, hari Arafah, hari Jumat, di bulan ini, bulan Zulhijjah, di tempat ini, yaitu Mekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara jahiliyah, maka semuanya di bawah kakiku sekarang, maksudnya dibatalkan. Seluruhnya ya dihancurkan, dibatalkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan jahiliyah, maka semuanya selesai hari ini. Maksudnya tahta qadamayya, yaitu semuanya dibatalkan, semuanya direndahkan. Wadima'ul jahiliyah mawdu'atun, dan juga darah jahiliyah juga dibatalkan. Maksudnya adalah ketika di zaman jahiliyah mungkin ada di antara mereka yang saling bunuh dan sebagainya, maka mereka menumpahkan darah, kemudian mereka minta
balas dendam atau yang semisal dengannya, maka sekarang semuanya itu ya ibaratnya diputihkan. Tidak ada balas dendam lagi. Maudhu'atun artinya apa? Semuanya dibatalkan. Wa inna awwala damin adau min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibni al-Harits. Dan yang pertama kali darah yang dibatalkan untuk diambil dendamnya, dimintakan dendamnya adalah darah kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu darahnya anak dari Rabi'ah bin al-Harits. Siapa Rabi'ah ini? Rabi'ah bin al-Harits ibni Abdul Muttalib. Al-Harits ibni Abdul Muttalib disebutkan bahwasanya beliau adalah anak pertama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakaknya Nabi. Maka berarti Al-Harits ini pamannya Nabi. Paman Nabi ada Abu Lahab, Abu Thalib, Abbas, dan Al-Harits ini termasuk. Maka Al-Harits ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya bernama Rabi'ah. Cucunya di sini disebutkan Dam ibni Rabi'ah. Yaitu darah dari anaknya Rabi'ah. Berarti anaknya Rabi'ah ponakan Nabi. Nah, Rabi'ah berarti sepupu Nabi. Rabi'ah ibnul Harits. Rabi'ah ibnul Harits. Al-Harits ini punya anak Rabi'ah, kemudian ada Abu Sufyan ibnul Harits. Abu Sufyan ibnul Harits. Maka Abu Sufyan adalah sepupu Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, yang pertama kali dibatalkan darahnya, yang tidak akan dituntut darahnya, adalah darah kami, kata Nabi SAW. Itu darah ponaan Nabi sendiri, Ibn Rabi'ah ibn al-Harits. Kata Nabi, kana mustardian fi Bani Sa'ad faqatalat Huzail. Di mana dia ketika itu masih kecil, dia masih disusui di Bani Sa'ad. Disusukan di Bani Sa'ad. Di mana juga Nabi SAW juga dulu waktu kecil disusukan di Bani Sa'ad. Makanya ibu yang menyusukan Nabi namanya Halimah As-Sa'diyah, yaitu yang tinggal di Bani Sa'ad. Begitu juga ponakan Nabi, mustardian fi Bani Sa'ad. Dia masih menyusu di Bani Sa'ad, faqatalat Huzail. Kemudian suku Huzail ketika itu membunuhnya. Maka darahnya tidak dituntut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waribal jahiliyah maudhu'an. Begitu juga riba jahiliyah, semuanya dibatalkan. Semua transaksi riba di zaman jahiliyah dibatalkan sekarang. Kalau masih ada sisa-sisa jahiliyah dibatalkan. Kata Nabi SAW, wa awalu riban adau ribana. Dan riba yang pertama dibatalkan adalah riba kami. Riba siapa? Riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu riba paman Nabi SAW sendiri. Ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika memerintahkan sesuatu, maka beliau memulai dari dirinya sendiri atau kerabatnya sendiri. Ini darah di zaman jahiliyah dibatalkan, tidak ada balas dendam. Maka kami tidak akan minta balas dendam kepada Bani Huzail, kata Nabi, yang telah membunuh anak dari Rabi'ah bin al-Harits. Maka kemudian juga ribanya Abbas bin Abdul Muttalib juga dibatalkan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya, ketika memerintahkan sesuatu mulai dari dirinya atau keluarganya sendiri. Dan tentunya inilah salah satu yang membuat tentunya para sahabat mengikuti, dan juga tentunya hal seperti itu yang bisa menyebabkan perintah itu diikuti. Ketika yang menyuruh yang melakukan pertama kali, maka dia perintah tersebut akan diikuti. Tapi kalau seandainya orang yang menyuruh dia tidak melakukan, dia hanya menyuruh orang, bisa jadi yang disuruh tidak melakukan. Di sini Nabi SAW sendiri ya,
dari keluarga beliau, maka beliau membatalkan darah dan juga riba dari keluarga beliau. Kemudian Nabi SAW berwasiat. Ini menunjukkan bahwasanya riba diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan juga diharamkan oleh Nabi SAW di Haji Wada. Ini jelas bagaimana Allah dan Rasulnya mengharamkan riba, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Dan Nabi sendiri menyampaikan itu di Haji Wada, yang mana Haji Wada banyak para sahabat yang hadir, lebih dari 100.000 sahabat yang hadir ketika itu mengikuti haji Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berpesan, selanjutnya Nabi SAW mengatakan fattaqullah fin nisa, maka bertakwalah kepada Allah SWT dalam urusan wanita. Maksudnya adalah dalam urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka, dalam artian telah menikahi mereka dengan bi amanillah, dengan perjanjian dengan Allah SWT. Dalam surah An-Nisa Allah SWT katakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka mengambil dari kalian mitsaq, perjanjian yang ghalidh, yang kuat. Maka Anda sekalian telah mengambil mereka dengan janji dengan Allah SWT. Dalam riwayat yang lain kata Imam Nawawi, bi amanatillah, itu dengan amanah dari Allah SWT. Jadi Anda ketika menikah, ketika Anda menjadikan seorang wanita istri, berarti Anda telah mengambilnya dari bapaknya dengan amanah dari Allah SWT. Dan juga Anda telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan kalimat Allah, kata Imam Nawawi, yaitu dengan tauhid. Makanya ini salah satu makna yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Makanya seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Imam Nawawi juga mengatakan maknanya bi kalimatillah, yaitu dengan Anda ketika ijab dan qabul mengatakan saya terima nikahnya fulan binti fulan, itu bi kalimatillah. Walakum alaihinna, dan bagi kalian atas mereka, maksudnya adalah kewajiban mereka, kewajiban para wanita kepada suaminya. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam wasiat ini, hendaknya Anda benar-benar bertakwa kepada Allah dalam urusan wanita atau dalam urusan istri-istri Anda. Karena Anda telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah SWT. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, hunna asirat, hunna awanun alaikum. Itu mereka seperti tawanan bagi kalian. Para wanita diibaratkan oleh Nabi SAW seperti tawanan karena mereka di rumah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakum alaihinna. Walakum artinya bagi kalian, alaihinna, kewajiban mereka, alla yuti'na furashakum ahadan takrahunahu. Bahwasanya mereka berkewajiban, para wanita punya kewajiban kepada suaminya untuk tidak memasukkan ke dalam rumahnya, rumah suaminya, seseorang yang dibenci oleh suaminya. Siapapun dia.
baik orang ajnabi, orang yang bukan mahram ataupun yang mahram bagi wanita tersebut, saudaranya ataupun siapapun. Kalau suami Anda enggak suka dengan orang tersebut, maka tidak boleh dia masuk kecuali dengan izin suami. Ini Nabi SAW yang sebutkan. Itu apa? Tidak boleh bagi seorang wanita membolehkan, mengizinkan seorang laki-laki ataupun bukan laki-laki, siapa saja masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya, izin suami tersebut. Kalau Anda tahu suami Anda enggak suka dengan orang tersebut, walaupun itu mahram Anda perempuan, mahram perempuan itu sendiri, saudaranya, ataupun sepupunya, ataupun pamannya dan sebagainya, maka tidak boleh. Itu hak suami karena itu rumahnya. Ini wasiat dari Nabi SAW. Ini kewajiban istri kepada suami. Kata Nabi SAW, fa'in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Kalau seandainya mereka melakukan hal tersebut, yaitu melakukan hal yang dilarang, maka boleh, kata Nabi SAW, fadribuhunna, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Maka Nabi SAW dalam hadis ini membolehkan suami untuk memukul istrinya tanpa menyakiti. Kata Nabi, fa'in fa'alna dzalika, jika mereka melakukan hal tersebut, yaitu sesuatu yang membuat suami tidak suka, boleh dia memukul istrinya tanpa menyakiti. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah SWT menyebutkan bahwasanya seorang istri ketika dia tidak taat kepada suaminya, maka kata Allah SWT, fa'idhuhunna, berikan mereka nasihat. Kalau juga seandainya sudah diberikan nasihat juga tidak mengikut, wahjuruhunna, kata Nabi, kata Allah SWT. Wahjuruhunna artinya tinggalkan, dalam artian pisah ranjang atau pisah kamar. Itu kata para ulama. Wahjuruhunna. Kemudian kalau tidak juga, maka boleh memukul tanpa menyakiti. Ini tahapan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ketika seorang istri misalnya tidak taat, atau dalam istilah agama nusyuz, tidak taat kepada suaminya, boleh suaminya pertama menasihati. Yang kedua, hajar, artinya dia pisah ranjang atau pisah kamar, tinggalkan perempuan tersebut, pindah kamarnya. Dan Nabi SAW pernah menghajar istrinya, maksudnya meninggalkan istrinya selama sebulan. 1 bulan seluruh istrinya dihajar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim. Nabi SAW menghajar seluruh istri. Ketika itu terjadi masalah. Ya. Ini Nabi SAW. 1 bulan Nabi SAW menghajar istrinya. Kalau tidak, maka boleh juga memukul, tapi pukulan yang tidak menyakiti. Di mana pukulan tersebut maksudnya adalah mendidik, bukan menyakiti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walahunna alaikum, dan bagi mereka atas kalian, yaitu kewajiban kalian, hak mereka, kewajiban suami kepada istri, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yaitu Anda memberikan kepada mereka rezeki mereka, yaitu nafkah, wa kiswatuhun, dan berikan pakaian kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita hukum asal mencari nafkah adalah tugas suami, itu tugas suami. Suami yang mestinya mencari nafkah, bekerja di luar. Adapun istri di rumah, mestinya seperti itu.
Di mana ketika suami dia mencari nafkah, maka sang istri di rumah mengatur rumah tangganya. Tapi di zaman kita bisa lihat bahwasanya banyak di antara wanita yang dia justru bekerja di luar rumah. Dan kadang sebagian sang wanita atau sang istri memiliki pendapatan dan penghasilan lebih tinggi daripada suaminya. Dan itu kadang membuat dia menjadi sombong. Sehingga tidak mau taat kepada suaminya. Itu salah satu yang membuat wanita tidak mau taat kepada suaminya karena dia merasa lebih besar gajinya. Sehingga dia tidak taat. Ini salah satu. Di zaman Rasul tidak, di zaman para sahabat, bagaimana para wanita dia di rumah. Mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anak suaminya. Adapun laki-laki dia di luar bekerja, berusaha. Dengan begitu, dan itulah sebenarnya sunnatullah, itu aturan Allah SWT. Hikmahnya sangat banyak. Sang istri jadinya apa? Ya manut, nurut. Dan tidak terjadi fitnah. Sebab kalau sudah wanita keluar rumah, apalagi ikut bekerja, apalagi campur baur dengan laki-laki, ini tentunya mendatangkan fitnah. Ini karena apa? Melanggar perintah Nabi. Tapi itulah zaman kita. Yang itu sebenarnya adalah yang dibuat oleh orang-orang non-muslim. Bagaimana wanita kalau bisa dia keluar bekerja, emansipasi supaya mereka punya hak yang sama dengan laki-laki. Mereka mengatakan hak laki-laki dan perempuan sama haknya. Ini suatu kekeliruan. Tugasnya beda. Laki-laki itu di luar, perempuan di rumah. Tapi ketika wanita sudah keluar, banyak terjadi kerusakan. Fitnah, kemudian itu tadi perempuan tidak taat kepada suaminya, atau dia tidak bisa mengurus anak-anaknya. Ini akibat buruk yang kita katakan di zaman kita itu terjadi. Padahal ya Nabi SAW sudah membuat aturan yang jelas bagaimana laki-laki dia yang mengurus pekerjaan, dia yang bertanggung jawab mencari nafkah. Wanita tidak wajib mencari nafkah dan dia tidak ditugaskan mencari nafkah. Dia dinafkahi bukan memberi nafkah, dia diberi nafkah. Kata Nabi SAW, wa rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yaitu, dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban seorang laki-laki dia memberikan nafkah, makanan, pakaian sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan. Bagaimana Allah SWT mentakdirkan dia dalam hal rezeki, maka seorang wanita dia menerima. Kata Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak memberatkan seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka seorang laki-laki memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Dan tentunya itu berbeda-beda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullah. Dan sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah. Yaitu kitab Allah Al-Quran. Dalam riwayat yang lain wa sunnati, dan sunnahku.
Maka yang membuat kita tidak tersesat adalah dengan kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran dan tentunya juga dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun di riwayat ini tidak disebutkan sunnah Nabi, tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwasanya kita harus mengikuti sunnah. Allah SWT katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Ikuti aku artinya apa? Ikuti sunnah Nabi SAW. Maka kewajiban mengikuti sunnah Nabi Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin tidak tersesat, maka kalian harus berpegang dengan Al-Quran. Dan itulah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Allah SWT katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah SWT. Al-Islam yaitu dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Ini kita bisa bayangkan Nabi SAW ini berbicara di hadapan para sahabat. Para sahabat yang ikut haji ketika itu, lebih dari 100.000 orang Nabi berbicara ini. Nabi SAW kemudian mengatakan, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian nanti akan ditanya tentang aku. Para ulama menjelaskan, kalian akan ditanya tentang aku baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia maksudnya apa? Akan ditanya tentang aku oleh orang-orang setelah kalian. Ketika aku meninggal, kalian bertemu dengan orang-orang setelah kalian, mereka bertanya kepada kalian tentang aku. Bagaimana kalian menjawab, kata Nabi? Atau nanti di akhirat, kalian akan ditanya tentang aku. Apa kata sahabat? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Rasul telah menyampaikan risalah ini, telah menunaikannya dan telah memberikan nasihat. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sudah menyampaikan seluruh syariat. Islam sudah sempurna. Makanya pada hari inilah sudah sempurna Islam. Tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Allah kecuali sudah Nabi sampaikan. Tidak ada satupun yang dilarang oleh Allah kecuali sudah juga Nabi sampaikan. Maka tidak boleh kita menambah perkara yang baru dalam Islam. Karena apa? Para sahabat sudah bersaksi bahwasanya kami telah bersaksi, engkau sudah menyampaikan semua. Berarti sudah semua, berarti apa? Sudah lengkap. Tidak ada yang disimpan oleh Nabi. Nabi sudah sampaikan semua dan Nabi sudah nasihatkan. Kemudian Nabi SAW asyara bi usbu'ihi as-sababah, yaitu memberikan isyarat dengan telunjuk beliau, yarfa'uha ila sama, yaitu memberikan isyarat ke langit. Maka hadis ini kata para ulama menjadi dalil bahwasanya Allah SWT di langit. Nabi SAW memberikan isyarat ke langit, dan memang Allah SWT di langit itu dalilnya sangat banyak, baik Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan dalil secara akal, dalil secara fitrah. Secara fitrah, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk mengetahui bahwasanya Allah SWT di langit. Itu fitrah yang Allah tetapkan. Makanya orang yang tidak mengakui Allah di langit itu rusak fitrah. Karena semua orang, semua manusia, bahkan makhluk yang lain pun, semuanya dengan fitrah yang Allah berikan, semuanya mengetahui bahwasanya Allah di langit. Ini adalah dalil yang sangat jelas. Ini adalah keyakinan, akidah yang terang benderang sebenarnya. Disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW secara akal. Secara akal bagaimana? Allah SWT yang maha kuat, yang maha perkasa tentunya di tempat yang tinggi, tidak mungkin di tempat yang rendah.
Makanya ketika ada yang mengatakan Allah tidak di depan, tidak di belakang, di kanan, di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, maka dikatakan apa? Kalau begitu, ketika Anda mensifati itu sama ada mensifati apa? Al-adam. Al-adam artinya sesuatu yang enggak ada. Kalau kita menyebutkan, coba sifati sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu apa? Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di mana-mana. Tidak ada dia. Maka orang-orang yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, itu berarti apa? Dia seolah-olah mengatakan Allah tidak ada. Tapi itulah namanya kesesatan. Ketika seorang tidak lagi mengikuti akal yang sehat, tidak mengikuti fitrahnya yang lurus, tergelincir dalam suatu hal yang sangat jelas. Dan fitrahnya menunjukkan, tapi dia menolak. Dia berdoa kepada Allah, melihat ke langit, mengangkat tangannya ke langit. Apa maksudnya? Minta kepada Allah SWT. Maka ini adalah akidah bahwasanya Nabi SAW menjelaskan di sini bahwasanya Allah SWT di langit. Ini isyarat dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Allah masyhad, ya Allah saksikan bahwasanya ini para sahabat sudah bersaksi bahwasanya aku sudah menyampaikan risalah ini. Nabi SAW mengulang 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan seluruh ajaran Islam. Tidak ada yang beliau simpan, tidak ada yang beliau sembunyikan. Maka tidak boleh kita beranggapan bahwasanya ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi. Sehingga sebagian orang beranggapan bahwasanya ada sesuatu yang tidak ada yang harus diadakan. Yang mereka sebut dengan bid'ah hasanah. Jadi yang dilarang itu katanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah enggak apa-apa. Imam Malik mengatakan apa? Man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Siapa yang menyangka bahwasanya beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad bahwasanya di dalam Islam ada bid'ah hasanah, berarti dia menyangka bahwasanya Nabi SAW telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Sebab segala kebaikan sudah disampaikan oleh Nabi, tidak ada yang disembunyikan. Bukan ada istilah bid'ah. Ya, bid'ah itu kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah semuanya sesat. Tidak ada istilah bid'ah hasanah. Sebab kalau kita menyangka ada bid'ah hasanah, berarti apa? Berarti kita secara tidak langsung menuduh Nabi tidak menyampaikan risalah ini. Ada yang tidak lengkap. Ada yang belum disampaikan oleh Nabi. Maka ini Nabi mengatakan Allah masyhad, ya Allah saksikan bahwasanya aku sudah sampaikan ini semua. Dan juga ini disampaikan kepada kita, Allah masyhad apa? Saksikan oleh kalian semua wahai umatku bahwasanya risalah ini sudah disampaikan, sudah sempurna agama ini. Maka tidak perlu menambah perkara yang baru dalam Islam. Kemudian Jabir mengatakan, kemudian Nabi SAW setelah khutbah, jadi khutbah Arafah, khutbah di Namirah, Nabi kemudian setelah itu khutbah, kemudian azan, kemudian iqamah untuk salat zuhur, kemudian iqamah salat asar. Walam yusalli bainahuma syai'an, dan Nabi tidak salat di antara keduanya, yaitu di antara salat zuhur dan asar. Maka Nabi setelah berkhutbah di Namirah, maka Nabi SAW kemudian salat zuhur dan asar di jamak dan di qashar. Kemudian setelah itu Nabi SAW thumma raqiba Rasulullah SAW hatta atal mauqif. Kemudian Nabi SAW menaiki kendaraan beliau, unta beliau, kemudian sampai beliau di Arafah, di tempat wukuf.
Faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila sakhra atau sakharat. Wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi wal istaqbala qiblata. Kemudian Nabi SAW menjadikan arah dari unta beliau atau perut unta beliau, al-qaswa nama untanya, ke arah sakhrah yaitu batu. Ke arah batu maksudnya ke arah bebatuan yang ada di bawah Bukit Arafah. Jadi Arafah itu ada bukitnya. Nah, di bawahnya itu ada batu. Maka Nabi wukuf di dekat itu. Tapi sebuah kekeliruan di zaman kita, sebagian orang menyangka bahwasanya Nabi itu naik ke Bukit Arafah itu untuk wukuf. Maka ada orang naik. Habis waktunya untuk naik ke sana. Padahal Nabi enggak naik. Nabi hanya di bawah tapi menghadapkan untanya ke arah Arafah, Bukit Arafah. Kemudian Nabi SAW dikatakan, dan jalan orang yang berjalan di depan beliau. Jadi Nabi naik unta. Ketika wukuf di Arafah, beliau di atas kendaraan. Nabi ketika wukuf di atas kendaraan. Kemudian beliau, di mana beliau wukufnya? Di Bukit Arafah, tapi bukan di bukitnya, tapi di bawahnya. Kemudian kata Jabir, sedangkan orang-orang yang melakukan haji dengan berjalan itu di depan Nabi, di depan Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu wukuf bukan di tengah-tengah bagian Arafah, karena Arafah itu luas, bukan di tengahnya, tapi di belakangnya. Bukan di tengah. Kemudian wastaqbalal qiblah, kemudian Nabi SAW menghadap kiblat. Ya, sebagaimana Nabi SAW dalam melakukan perjalanan ketika berjihad, itu Nabi biasanya di belakang. Kenapa Nabi di belakang? Agar orang-orang yang berjalan kaki atau orang yang lemah, Nabi bisa melihatnya, sehingga mereka enggak tertinggal. Jadi Nabi berada di barisan belakang ketika dalam perjalanannya, bukan ketika berjihadnya, tapi ketika dalam perjalanan menuju medan jihad, Nabi di belakang jalannya, supaya melihat siapa yang ketinggalan. Begitu juga di sini, Nabi ingin melihat apa? Para sahabat di depan, di Arafah. Tentunya, ya kalau kita haji kan kita lihat bahwa Arafah itu ada tandanya sudah. Ya di zaman sekarang alhamdulillah, ya sangat mudah ya. Bisa kita tahu ya ini semua termasuk Arafah dan kita bisa wukuf di mana saja. Sebenarnya Nabi akan sebutkan. Ya. Bahwasanya apa? Nabi melarang untuk pergi ke tempat beliau. Tapi justru Nabi menyuruh apa? Wukuf di tempat masing-masing. Wastaqbalal qiblah, kemudian Nabi SAW menghadap kiblat, menghadap ke Mekah. Falam yazal waqifan hatta gharabatis syams. Nabi SAW senantiasa terus wukuf, berada di atas kendaraannya sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika wukuf itu? Ya berdoa kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwasanya doa yang paling dianjurkan kita baca ketika wukuf di Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah doanya para nabi dan rasul. Itu doa bacaan yang dibaca. Jadi ketika wukuf di Arafah setelah selesai sholat zuhur dan asar, kemudian Nabi SAW wukuf ya berdoa kepada Allah SWT sampai matahari tenggelam. Kita bisa membayangkan lama dari zuhur sampai maghrib itu wukuf berdoa kepada Allah SWT sampai dari setelah zuhur sampai maghrib. Sampai Nabi menjamak sholat ya, antara zuhur dan asar. Sebutkanlah para ulama apa sebab Nabi SAW menjamak dan mengqashar ya.
Mayoritas para ulama mengatakan karena Nabi musafir. Imam Abu Hanifah mengatakan ini adalah jamak karena nusuk, karena ibadah. Karena Nabi ingin fokus wukuf, berdoa setelah zuhur, maka Nabi menjamak dan mengqashar. Ini perselisihan pendapat para ulama tentang sebabnya. Tapi yang jelas semua orang yang berhaji menjamak dan mengqashar ketika di Arafah. Kemudian setelah itu wukuf sampai matahari tenggelam. Wa dhahabatis sufrah qalilan hatta ghabal qurs. Yaitu apa? Sampai tenggelam matahari tadi, Nabi wukuf sampai tenggelam matahari, sampai hilang mega kuning atau cahaya kuning di ufuk barat. Sampai enggak kelihatan matahari. Baru Nabi apa? Meninggalkan Arafah. Kemudian apa kata Jabir? Wa ardafa Usamah khalfahu. Nabi SAW membonceng Usamah di belakang beliau. Nabi ketika itu membonceng Usamah bin Zaid di belakang beliau. Wa dafa'a Rasulullah SAW wa qad syanaqa lil qaswa az-zimam hatta inna ra'saha la yusibu mawriki rahlihi wa yaqulu bi yadihi al-yumna ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Yaitu Nabi SAW kemudian berangkat yang menuju Muzdalifah. Dafa'a, mulai Nabi berjalan, bergerak. Tapi apa? Disebutkan oleh Jabir sampai tempat dari ibil, ya. Ibil itu unta beliau, itu sampai kepada ya talinya itu oleh Nabi SAW sampai ya ditarik oleh Nabi SAW supaya apa? Supaya tidak kencang jalannya. Sampai dikatakan hatta inna ra'saha la yusibu mawriki rahlihi, sampai kepalanya unta itu sampai menyentuh tempat duduk orang yang berada di atasnya. Ditarik oleh Nabi SAW tekaknya sampai kepalanya itu apa? Hampir menyentuh tempat duduknya. Kalau kita berada di atas unta itu ada tempat duduknya. Maurik rahal. Itu tujuannya apa? Supaya unta itu enggak kencang jalannya. Kalau dilepas talinya dia kencang, dia jalan. Wa yaqulu bi yadihi al-yumna ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Nabi SAW mengatakan apa? Wahai manusia, tenang, tenang. Maksudnya apa? Ketika berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah, tenang, tenang. Jangan berdesak-desakan. Ini pesan Nabi SAW di zaman itu kepada para sahabat, dan pesan itu juga kepada hari ini kepada kita. Kalau kita melihat ya ketika berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah itu sangat krodit, maksudnya macet, berdesak-desakan. Nabi SAW sudah mengatakan as-sakinah, as-sakinah. Apalagi yang mau naik bis apa semua, wah, itu boleh dikatakan kacau. Pengen cepat semua. Kata Nabi SAW, as-sakinah, as-sakinah, pelan-pelan. Kullama ata jabalan habalan minal hibal arkhala qalilan hatta tas'ad. Yaitu ketika Nabi SAW mendatangi hibal, di sini artinya kata Imam Nawawi yaitu bukit kecil, maka Nabi SAW ya kemudian apa? Melepaskan sedikit tali kekangnya, untanya, supaya dia bisa agak naik sedikit. Kemudian ditarik lagi. Maksudnya kalau jalannya agak tinggi, agak mendaki, ditarik oleh Nabi. Dilepas oleh Nabi supaya dia jalan agak kencang. Hatta tas'an, sampai dia bisa naik. Hatta atal Muzdalifah, sampai dia Rasulullah SAW di Muzdalifah. Artinya apa? Nabi SAW sangat pelan-pelan
dari Arafah menuju Muzdalifah. Fa shalla bihal maghrib wal isya. Kemudian Nabi SAW salat maghrib dan isya di mana? Di Muzdalifah. Ini sunnahnya. Salat zuhur dan asar di Arafah, kemudian salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Tetapi apa? Kalau tadi di Arafah zuhur dan asarnya jamak takdim, yaitu asar didahulukan. Sekarang adapun maghrib dan isya jamaknya takhir, yaitu maghrib diakhirkan ke waktu isya. Jadi Nabi SAW ketika di Arafah sudah tenggelam matahari, sudah masuk waktu maghrib, tapi Nabi enggak sholat di Arafah. Tapi Nabi langsung berangkat ke Muzdalifah. Kemudian sholatnya maghrib dan isya di Muzdalifah bi adzanin wahidin wa iqamataini. Yaitu dengan satu adzan dan dua iqamah. Walam yusabbih bainahuma syai'an. Dan Nabi SAW tidak sholat sunnah di antara keduanya. Tsumma taja Rasulullah SAW hatta tala'al fajru. Kemudian Nabi SAW tidur di Muzdalifah sampai sampai fajar terbit. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Kita sampai perjalanan Nabi di Muzdalifah. Yaitu Nabi SAW mabit di Muzdalifah. Yaitu sholat sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, kemudian beliau beristirahat sampai terbit fajar. Nah, wallahu ta'ala alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.